Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini itu yang langkah pertama untuk presentasi sistem pendingin, dan untuk selanjutnya yaitu thermal troubleshooting system. Dan di sini ada 5, yaitu tujuan praktikum, yang kedua prosedur pengambilan data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, dan di sini saya akan mempresentasikan yaitu praktek thermal troubleshooting system. Dan di sini disusun oleh dengan saya sendiri atas nama Bakar Arsyadalwo dengan NRP 0322030051, dan untuk kelompok saya sendiri yaitu Ilham Akbar Ridwanda 0322030057. Untuk selanjutnya yaitu Noval Arkananta El Arifin dengan NRP 0322030061. Selanjutnya yaitu Rega Dwi Pradika dengan NRP 0322030063. Di sini yaitu tujuan praktikum. Tujuan praktikum ada 2 tujuan. Untuk yang pertama yaitu tujuan umum, mahasiswa dapat melakukan variasi terhadap receiver, filter, kapilleri, dan termostatik. Untuk yang kedua yaitu tujuan khusus, yaitu mengenal dan memahami komponen yang menyusun mesin thermal troubleshooting system. Untuk yang kedua mengetahui siklus fluida kerja dan skemanya pada mesin thermal troubleshooting system. Dan yang selanjutnya yaitu memahami cara pengoperasian mesin thermal troubleshooting system. Untuk selanjutnya memahami cara pembacaan alat ukur parameter yang relevan dengan modul. Untuk yang terakhir mengenal dan memahami rumus-rumus yang relevan dengan modul. Di sini yaitu langkah selanjutnya prosedur pengambilan data. Langkah-langkah kerja praktikum yaitu ada 11. Untuk yang pertama mempersiapkan skema dan tabel jurnal, menempatkan posisi masing-masing anggota pada job yang telah dipakai, menghubungkan kabel power supply, menyalakan mesin thermal troubleshooting system, membuka 100% damper atas damper bawah, mengubah alur pipe sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan dengan kunci pas, tunggu sampai kompresor mati dan catat data, ganti alur pipe dengan kondisi yang lain sebanyak 4 kali dan catat datanya. Apabila kompresor tidak mati maka data bisa langsung dicatat. Matikan mesin thermal troubleshooting system, dan yang terakhir cabut tabel power supply. Di sini selanjutnya variasi kapilleri dan filter dryer. Dan ada 5, yaitu yang pertama pengambilan data pada kondisi ini diambil dengan cara membuka valve 1 dan valve 4 serta menutup valve 2, valve 3 dan valve 6. Yang kedua pembukaan valve 1 ini bertujuan untuk melewatkan aliran melewati filter atau dryer. Penutupan valve 2 dan valve 3 bertujuan untuk menutup jalur menuju receiver. Dan untuk yang ketiga pembukaan valve 4 bertujuan agar aliran melewati kapilleri tube. Penutupan valve 6 bertujuan agar aliran tidak menuju ke termostatik. Untuk yang keempat pada variasi kapilleri dan filter atau dryer, data tegangan dan refrigerant flow dapat dicatat ketika kompresor masih menyala. Yang kelima yaitu ketika kompresor sudah mati maka data P1, T1, P2, T2, P3, T3 dan P4, T4 dapat dicatat. Untuk yang selanjutnya yaitu variasi kapilleri dan receiver. Di sini yaitu ada 5. Yang pertama pengambilan data pada kondisi ini diambil dengan cara membuka valve 2, valve 3 dan valve 4 serta menutup valve 1 dan valve 6. Yang kedua membuka valve 2 dan valve 3 ini bertujuan untuk melewatkan aliran lewat ke receiver. Menutup valve 1 bertujuan untuk menutup jalur menuju filter atau dryer. Yang ketiga membuka valve 4 bertujuan agar aliran melewati kapilleri. Menutup valve 6 bertujuan agar aliran tidak menuju ke termostatik. Yang keempat pada variasi kapilleri dan receiver, data tegangan dan refrigerant flow dapat dicatat ketika kompresor masih menyala. Untuk yang terakhir, yang kelima, ketika kompresor sudah mati maka data P1, T1, P2, T2, P3, T3 dan P4, T4 dapat dicatat. Untuk yang selanjutnya yaitu variasi termostatik dan filter dryer. Pengambilan data pada kondisi ini diambil dengan cara membuka valve 1 dan valve 6 serta menutup valve 2 dan valve 3 dan valve 4. Yang berikutnya pembukaan valve ini bertujuan untuk melewatkan aliran melewati filter atau dryer. Penutupan valve 2 dan valve 3 bertujuan untuk menutup jalur menuju receiver. Pembukaan valve 6 bertujuan agar aliran melewati termostatik. Penutupan valve 4 bertujuan agar tidak menuju ke kapilleri tube.
Selanjutnya pada variasi termostatik dan filter atau dryer, data tegangan dan refrigerant flow dapat dicatat pada saat kompresor masih menyala. Yang terakhir, ketika kompresor sudah mati, maka data P1 T1, P2 T2, P3 T3, dan P4 T4 dapat dicatat. Selanjutnya yaitu variasi termostatik dan receiver. Untuk yang pertama yaitu pengambilan data pada kondisi ini diambil dengan cara buka valve 2, valve 3, dan valve 6 serta menutup valve 1 dan valve 4. Pembukaan valve 2 dan valve 3 ini bertujuan untuk melewatkan aliran lewat ke receiver. Penutupan valve 1 bertujuan untuk menutup jalur menuju dryer atau filter. Selanjutnya pembukaan valve 6 bertujuan agar aliran melewati ke termostatik. Penutupan valve 4 bertujuan agar aliran tidak menuju ke capillary tube. Selanjutnya pada variasi termostatik dan receiver, data tegangan dan refrigerant flow dapat dicatat pada saat kompresor masih menyala. Yang kelima, ketika kompresor sudah mati, maka data P1 T1, P2 T2, P3 T3, dan P4 T4 dapat dicatat. Untuk selanjutnya itu pengambilan data. Di sini pengambilan data ada 9. Yang pertama mencari entalpi, mencari MUB refrigerant, mencari Q evaporator, mencari V kompresor, mencari Q kondenser, mencari COP, mencari W ideal, mencari W aktual, mencari efisiensi. Untuk yang pertama yaitu mencari entalpi di tiap titik kondisi A. Yang pertama, capillary dan filter atau dryer. Untuk T1, P1, T3 bar gauge, T1 P4 absolut, T1 30 derajat Celcius, H1 280,54 kJ per kilogram. Untuk S1 nya yaitu 1,11798 kJ per kilogram. Untuk yang titik kedua yaitu P2 7,5 bar gauge, untuk P2 yaitu 8,5 bar absolut, untuk T2 nya yaitu 33 derajat Celcius, untuk yang H2 yaitu 97,93 kJ per kilogram, untuk S2 nya yaitu 0,9218 kJ per kilogram K. Kemudian selanjutnya yaitu titik 3, P3 sama dengan 6,3 bar gauge, untuk P3 sama dengan 7,3 absolut, untuk yang T3 yaitu 31 derajat Celcius, untuk S3 0,9293 kJ per kilogram K, dan H3 sama dengan 93,01826 kJ per kilogram. Untuk yang titik 4 yaitu P4 sama dengan 2 bar gauge, untuk P4 sama dengan 3 bar dan 3 bar absolut, untuk P4 sama dengan min 5 derajat Celcius, untuk S4 1,086 kJ per kilogram K, untuk H4 sama dengan 43,45257 kJ per kilogram. Untuk selanjutnya itu mencari M refrigerant flow 30 mm dengan menjadi 0,45 3 per Hz. Di sini yaitu sama dengan 3,539606 dikali 10 pangkat min 6 M pangkat 3 per second. Di sini yaitu M refrigerant flow bagi volume spesifik titik 3. 3,539606 dikali 10 kubik min 6 dibagi 0,8445 dikali 10 pangkat min 3 M pangkat 3 kilo per kilogram, dan dikasihnya yaitu sama dengan 4,1913 kali 10 pangkat min 3 kg per second. Terus selanjutnya yaitu mencari Q evaporator. Q evap yaitu M kubik refrigerant kali H1 dikurangi H4. Untuk M refrigerant yaitu 280,54 kali 10 pangkat min 3 kg per second. Untuk yang H1 yaitu 250,54 dikurangi 43,45257 kJ per kilogram. Untuk hasilnya yaitu 6,5125 kJ per second. Untuk mencari W kompresor yaitu W kompresor V kali I dan kali cos. Dan di sini untuk V-nya yaitu 220, untuk I-nya yaitu 2 dan cosnya 0,8, dan disitu dikali dan untuk hasilnya 352 watt, dan dijadikan kilojoule per second yaitu dengan hasil 0,352. Untuk mencari Q kondenser yaitu Q kondenser M kubik refrigerant kali H2 dikurangi H3. Untuk M refrigerant yaitu 4,1913 dikali 10 pangkat min 3 kg per second dikali dalam kurung untuk H2 yaitu 97,93 dikurangi 93,01826 dengan hasil 3 kJ per kilogram. Untuk hasilnya yaitu 0,205 86 kJ per second. Mencari kompresor, efisiensi kompresor tidak bisa ditentukan dikarenakan ada trouble pada mesin pada kondisi capillary dan harus dilakukan ambil data ulang.
Dan ini untuk gambar diagram pH kondisi A. Di sini untuk perhitungan sama seperti kondisi yang pertama kali, kondisi A. Untuk mencari kompresor sendiri, yaitu untuk kondisi B, efisiensi kompresor tidak bisa ditentukan dikarenakan ada trouble pada mesin pada kondisi kapileri dan harus dilakukan ambil data ulang. Dan ini untuk gambar diagram dengan kondisi B. Selanjutnya yaitu mencari entalpi tiap titik kondisi C, termostatik dan filter atau dryer. Di sini sama aja untuk perhitungan seperti kondisi A yang dari awal tadi. Dan ini gambar diagram pH kondisi C. Dan untuk kondisi D, untuk mencari tiap titik, entalpi tiap titik kondisi D, termostatik dan receiver, untuk perhitungannya saya akan membacakan supaya lebih jelas lagi ya untuk penjelasan dari yang pertama kondisi A. Untuk yang titik 1, P1 sama dengan 2 bar gauge. Untuk P1 dijadikan absolut yaitu 3 bar ditambah 1. Untuk T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Untuk H1 268,1 kJ per kilogram. Untuk S1 nya sama dengan 0,9985 kJ per kilogram min K. Untuk yang titik selanjutnya yaitu titik 2, P2 sama dengan 11,5 bar gauge. Untuk P2 nya yaitu jadikan absolut yaitu 11,5 ditambah 1 menjadikan 12,5. Untuk T2 yaitu 53 derajat Celcius. Untuk H2 yaitu 280,6 kJ per kilogram. Untuk S2 0,9467 kJ per kilogram K. Untuk selanjutnya yaitu titik 3. Untuk P3 sama dengan 7 bar gauge tambah untuk P3 selanjutnya yaitu akan dijadikan absolut yaitu 7 bar ditambah 1 menjadi 8 bar absolut. Untuk T3 yaitu 34 derajat Celcius. Untuk S3 dengan hasil 0,8918 kJ per kilogram min K. Untuk H3 sama dengan 97,363 kJ per kilogram. Untuk selanjutnya yaitu titik 4. P4 sama dengan 3,3 bar gauge. Untuk P4 sama dengan 4,3 bar absolut. T4 sama dengan 19 derajat Celcius. S4 sama dengan 0,9305 kJ per kilogram per K. Untuk H4 sendiri hasil 75,8668 kJ per kilogram. Untuk selanjutnya yaitu saya akan membacakan lagi untuk mencari M refrigerant. Untuk flow yaitu sama dengan 65 mm dan dijadikan FT 3 per hose dengan hasil 0,98. Dan untuk hasil selanjutnya yaitu 7,708475 kali 10 pangkat min 6 M pangkat 3 per second. Untuk selanjutnya yaitu M refrigerant flow dibagi volume spesifik titik 3. Untuk refrigerant flow yaitu 7,708475 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3 per second dibagi 0,8530 dikali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per kilogram. Untuk hasilnya tersebut yaitu itu dibagi dan hasil tersebut yaitu 9,0369 dikali 10 pangkat min 3 kilogram per second. Selanjutnya yaitu mencari Q evaporator. Q evaporator yaitu M kubik refrigerant dikali H1 dikurangi H4. Untuk M refrigerant sendiri yaitu 9,0369 kali 10 pangkat min 3 kg per second dikali 268,1 dikurangi 75,8675 kJ per kilogram sama dengan 1,737. Untuk selanjutnya yaitu mencari W kompresor. W kompresor yaitu M kubik refrigerant kali H2 kurangi H1. Untuk M refrigerant sendiri tadi hasilnya yaitu 9,06369 dikali 10 pangkat min 3 kg per second dikali untuk H2 nya nilainya yaitu 280,6 kurangi H1 268,1 kJ per kilogram. Dan untuk hasil sendiri yaitu 0,11296 kJ per second. Selanjutnya yaitu mencari Q condenser. Q condenser sama dengan M kubik refrigerant dikali dalam kurung H2 kurangi H3 sama dengan M refrigerant sendiri tadi
Untuk nilainya yaitu 9,0369 dikali 10 pangkat min 3 kg per second dikali dalam kurung untuk H2 sendiri yaitu nilainya 280,6, untuk H3 yaitu 93,42, dan untuk hasilnya sendiri yaitu 1,69152 kJ per second. Terus selanjutnya yaitu mencari COP. Karena pada saat praktikum menggunakan proses cooling, maka COP Q evaporator dibagi W kompresor. Untuk perhitungannya yaitu 1,73718 kJ per second dibagi 0,11296 kJ per second. Untuk hasil sendiri yaitu 3,24317. Untuk selanjutnya yaitu efisiensi kompresor. Untuk pencarian kompresor diperlukan H2 ideal, maka H2 ideal untuk temperaturnya yaitu 29 derajat Celcius, untuk P nya yaitu 3,7 bar. Untuk S1 sama dengan S2. S1 dalam kurung P1, T1 yaitu dengan hasil 0,9985 kJ per kilogram min K. Untuk P2 nya yaitu 13,3 bar absolut. Untuk T idealnya yaitu dalam kurung P2 S1 dengan hasil 74,51 derajat Celcius. Untuk H2 ideal dari P dalam kurung P2 S2 yaitu dengan hasil 296,2 kJ per kilogram. Untuk mencari W ideal yaitu W ideal H2 ideal dikurangi H1 sama dengan 296,2 dikurangi 268,1. Untuk hasilnya W ideal yaitu 28,1 kJ per kilogram. Untuk selanjutnya yaitu mencari W aktual. W aktual H2 aktual kurangi H1 P2, T2 dikurangi H1. Untuk hasilnya P2 sama T2 yaitu 280,6 dikurangi H1 268,1. Untuk hasilnya sendiri yaitu 12,5 kJ per kilogram. Untuk mencari W aktual yaitu MUP refrigerant dikali dalam kurung H2 ideal kurangi H1 sama dengan 9,0369 dikali 10 pangkat min 3 kg per second dikali 280,6 dikurangi 268,1. Untuk perhitungan sendiri yaitu dengan hasil 0,11296 kJ per kilogram. Untuk efisiensi kompresor yaitu W ideal dibagi W aktual dikali 100%. Untuk W idealnya 28,1 kJ per kilogram dibagi W aktual yaitu 12,5 kJ per kilogram dikali 100%. Untuk hasil sendiri yaitu 2,248%. Untuk mencari P yaitu V dikali I dikali cos. Untuk P nya yaitu 220 dikali I nya 2,4 dikali cosnya 0,8, dan untuk hasil sendiri yaitu 422,4 watt, dan untuk dijadikan kJ per second yaitu 0,4224. Untuk efisiensi total yaitu W aktual dibagi P listrik dikali 100%, 12,5 kJ per second dibagi 0,4224 kJ per second dikali 100%, 29,59280%, dan itu untuk hasilnya efisiensi total. Dan di sini yaitu gambar diagram PA kondisi D. Pembahasan plot tiap titik. Dari gambar PA diagram ada 3 kondisi yang sudah diplot, yaitu kondisi A, kondisi B, dan kondisi D. Kondisi kapileri ditambah filter dan kapileri ditambah receiver dapatkan bahwa W kompresornya minus. Dan untuk kondisi D, thermostatic expansion valve plus receiver didapatkan pressure titik 4 lebih besar dibandingkan dengan pressure titik 1. Sedangkan untuk kondisi C, thermostatic expansion valve plus filter tidak bisa diplot karena pressure dan temperatur tidak beraturan. Untuk keterangan sendiri yaitu untuk yang A biru, untuk yang B merah, untuk yang C hijau, untuk yang D hitam. Itu yaitu untuk urutan kondisi A, B, C, D. Pembahasan Q evaporator. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada kondisi termostatik dan receiver terbuka dibandingkan dengan termostatik dan filter terbuka, maka hasil dari Q evaporator didapatkan lebih tinggi termostatik dan receiver dikarenakan hasil MUP refrigerant lebih tinggi dibanding MUP refrigerant dari termostatik dan filter. Sementara pada kondisi kapileri didapatkan hasil yang tidak sesuai dikarenakan adanya kerusakan pada saat praktikum berjalan. Selanjutnya yaitu pembahasan W kompresor. Dari grafik W kompresor di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari W kompresor di atas hasilnya tidak jauh berbeda. Untuk perhitungan W kompresor dari kapileri menggunakan P listrik karena hasil dari W kompresor kapileri minus, sedangkan W kompresor dari thermostatic expansion
valve tetap menggunakan perhitungan W kompresor karena hasilnya tidak positif. Selanjutnya yaitu pembahasan kompresor. Dari grafik efisiensi kompresor dapat disimpulkan bahwa pada kondisi termostatik dan receiver terbuka dengan termostatik dan filter terbuka memiliki perbedaan hampir 150%. Pada kondisi kapilari dan receiver dengan kapilari dan filter mendapatkan hasil minus dikarenakan adanya kesalahan pada saat praktikum berlangsung karena kerusakan pada mesin troubleshooting. Itu selanjutnya yaitu pembahasan key condenser. Dari grafik key condenser di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari key condenser di atas pada kondisi termostatik dan receiver lebih besar daripada termostatik dan filter. Sementara pada capillary plus receiver dan capillary plus filter memiliki hasil yang sangat kecil dikarenakan memiliki MUP refrigerant yang sangat kecil. Karena terdapat kesalahan pada praktikum dengan capillary terbuka dikarenakan adanya kerusakan pada mesin troubleshooting. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan COP. Dari grafik pembahasan COP di atas dapat disimpulkan bahwa pada kondisi termostatik dan receiver terbuka dibanding dengan termostatik dan filter terbuka memiliki perbedaan COP lebih besar termostatik dan filter. Sementara pada kondisi capillary dapatkan hasil yang kecil dikarenakan adanya kerusakan pada saat praktikum berlangsung. Yang terakhir yaitu pembahasan total. Untuk pembahasan total dari grafik efisiensi total di atas dapat disimpulkan bahwa pada kondisi termostatik dan receiver terbuka dengan termostatik dan filter terbuka memiliki perbedaan sampai 15%. Sementara pada kondisi capillary dan receiver dengan capillary dan filter mendapatkan hasil minus dikarenakan adanya kesalahan pada saat praktikum berlangsung karena adanya kerusakan pada mesin troubleshooting. Dan yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis dan perhitungan percuma di atas dapatkan kesimpulan sebagai berikut. Semakin besar laju aliran udara pada kondenser akan meringankan kerja kompresi untuk mensikluskan refrigerant. Semakin cepat laju aliran udara pada evaporator menyebabkan refrigerant mengambil kalor lebih banyak dari udara sehingga kerja evaporator lebih tinggi. Kompresor akan bekerja untuk menstabilkan laju aliran refrigerant pada sistem sesuai dengan laju aliran udara yang ada pada kondenser dan evaporator. Pada kondisi A dan B, capillary efisiensi kompresor titik dapat ditentukan karena W aktual minus. Untuk kondisi A dan B, capillary kerja kompresor hasilnya minus dikarenakan H2 lebih kecil daripada H1 sehingga untuk menghitung kerja kompresor menggunakan bel listrik. Dan untuk terakhir ini sekian, terima kasih. Sekian dari saya, Baktaran Jalawo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.